Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat. Hari ini kita akan bertemu kembali 5 menit ke depan membahas tentang pembelajaran anak usia dini. Sobat, kemarin kita sudah banyak pembahasan ya sobat ya. Ada menggambar, ada meronce, ada boneka tangan, ada penggaris, ya, ada kotak makanan, bermacam-macam sobat ya. Jadi kalau sobat pingin mengetahui penjelasan yang telah disebutkan tadi, boleh mengulang-ulang kembali live kita. Oke sobat, hari ini ya sore yang ceria ini, ya weekend ya, kita akan membahas seputar apa ya? Penasaran ya sobat ya? Ya, inilah dia. Wow, siapa yang tahu? Wah, ini adalah daun kering dan daun yang segar. Nah, jadi materi kita hari ini adalah daun kering versus daun segar. Nah, kenapa sih kita harus menjelaskan atau kita membahas tema ini? Nah, ini sobat, kita bermula dari fenomena yang biasa kita lakukan di pendidikan anak usia dini ya sobat ya, yaitu penggunaan bahan alam. Nah, bahan alam yang ramah kepada anak itu wajib kita sediakan benda-bendanya ya, seperti batu ya sobat ya, seperti pasir ya, kemudian seperti bahan-bahannya daun-daun, kayu-kayu. Nah, itu adalah bahan yang insya Allah aman untuk anak-anak kita dalam mewujudkan karya. Oke sobat, sebelum kita melanjutkan tentang versus ini ya, kita mau bahas dulu yang namanya daun kering itu daun yang telah jatuh, gugur dari pohon dan kadar airnya tidak ada lagi. Nah, itu ya konsep dari daun kering. Nah, sebaliknya untuk daun yang segar tentu dia dipetik ya dari pohon atau dari ranting-ranting, dia masih ada kadar dari kadar airnya ya sobat ya. Oke sobat, sekarang kita kembalinya ke kecerdasan natural, kecerdasan yang bersumber dari alam. Nah, jangan kita merasa bahan-bahan dari alam ini tidak mempunyai karya seni. Nah, jadi bahan-bahan alam yang kita temukan di lingkungan kita itu bisa kita bawakan sebagai media, sebagai alat bantu kita dalam penjelasan atau membuat karya seni. Sobat, apa sih manfaat dari daun-daun? Ya, sekarang kita membahas daun ya. Daun ini ya, sobat ya, bermacam-macam yang akan kita munculkan dari daun. Nah, dari hanya 4 huruf saja, D-A-U-N, ya, daun, itu bisa kita buat karya seni. Karya seninya seperti bingkai foto, ya sobat ya. Bisa juga untuk mahkota, ya, yang biasa teman-teman lakukan kalau buat mahkota. Itu bisa juga dengan menggunakan daun-daun kering. Ada juga ya sobat ya, kita membuat pakaian dari daun-daun kering. Wah, kok bisa ya? Nah, iya, seperti kita bukan enggak sepele ya. Sahabat-sahabat kita yang ada di pedalaman, mereka itu pakaiannya masih alami, pakaiannya dengan daun-daun. Nah, mereka juga ada trik-triknya supaya bisa menemukan daun yang benar-benar sehat yang bisa digunakan untuk kulit. Nah, itu jadi PR juga sama kita ya, daun-daun apa saja yang aman untuk anak-anak dalam menggunakan sehari-hari. Jadi kadang-kadang kita kan daun-daun itu kan ada yang unsurnya gatal. Jadi guru-guru PAUD juga harus tahu daun-daun mana yang cocok untuk anak-anak kita pakai untuk bahan-bahan dia berkarya atau bahan-bahan untuk seharian dalam menggunakan media pembelajaran. Itu harus tahu juga. Ada yang bahannya bergetah misalnya, itu juga harus tahu. Ada yang beracun gitu kan. Jadi tidak semua daun atau semua tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan media pembelajaran. Meskipun seperti itu, sahabat ya, perlu kita dalami secara keilmuan. Nah, tadi kita bahas versus ya, mana yang lebih baik nih, daun yang kering atau daun yang segar kita pakai. Nah, ini ya sobat ya, pada prinsipnya kalau kita menggunakan dua daun ini sama-sama saja
sama bermanfaat. Tapi, nah, karena ini adalah tumbuhan yang perlu kita sayangi, ini kan penjelasannya ya sobat ya. Kalau di daunnya yang masih segar, yang memang masih masa pertumbuhan, nah itu jangan kita ambil sebagai bahan untuk media kita atau karya kita, daunnya ya. Atau mungkin kita bisa membawanya sekomplit misalnya gitu kan, masih utuh kalau kita mau mengenalkan daun-daun dari tanaman yang masih segar. Tapi kalau daunnya sudah kering seperti ini yang udah jatuh dari pohon, itu sobat berhak deh ya untuk membawanya, membuatkan sebuah karya untuk anak-anak kita. Jadi itulah yang namanya versus ya. Tapi sobat, kalau kita menemukan ya kan daun-daun ini kan kadang-kadang ada yang jatuh dari pohon itu, dari ranting itu, ada yang masih muda ya, seperti orang yang sudah wafat masih muda gitu ya sobat. Ya kan ada juga daun-daun ini kan makhluk hidup. Kita bisa ambilnya juga, dan kita bisa juga membandingkan warna misalnya, membandingkan mana yang warnanya yang lebih terang, mana yang warnanya lebih gelap, dan bisa kita merasakan teksturnya. Nah ya sobat ya, jadi tekstur dari yang kalau udah kering ini ya namanya kering lah sobat ya, nggak ada unsur air, kita buktikan. Begitu juga kalau yang baru-baru jatuh tapi warnanya masih hijau, itu bisa kita rasakan ada tekstur air. Nah sobat, selain dari kita bisa berkarya dengan bahan-bahan daun ya, bahan alam ini, kita juga harus memberikan edukasi juga kepada anak-anak kita bahwa daun ini bisa jadikan pupuk. Nah, jadi pupuk alami untuk lingkungan kita. Jadi itu nanti kita akan bahas ya sobat ya di lain waktu. Sekarang ini kita hanya membahas tentang mana yang lebih baik ya, dari daun kering atau daun yang masih segar. Begitu ya sobat penjelasannya. Semoga sobat bisa selektif untuk memilih daun-daun ya, karena dari sini juga ada pengalaman kita karena terlalu senang ingin mengenalkan bermacam-macam daun, sehingga kita nggak tahu nih, nggak sadar daun apa yang cocok, hingga menyebabkan misalnya gatal tangan anak ya, karena getahnya gitu kan. Jadi harus hati-hati juga seorang guru PAUD untuk membawa tanaman-tanaman ke dalam kelas. Semoga bermanfaat sobat. Terima kasih kepada Ibu Rahma, Ibu Mira, Ibu Aisyah. Terima kasih sobat-sobat saya yang keren. Semoga sukses di FB Pro-nya. Dan sampai jumpa besok ya, 5 menit ke depan bersama Bu Ernawita. Assalamualaikum.